Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nasihat Muhibin. Kali ini admin akan menceritakan kisah tentang karomah Abah Sekumpul. Semoga kalian dipanjangkannya umur, disehatkannya badan, dimurahkannya rezeki. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang akrab disapa Abah Guru Sekumpul, merupakan seorang wali Allah terkenal dengan karomah kewaliannya. Gelarnya, Guru Sekumpul, berasal dari lokasi tempat tinggalnya di Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura. Meskipun Abah Guru Sekumpul telah meninggal, banyak yang percaya bahwa dakwahnya masih berlanjut melalui warisan spiritual yang ditinggalkannya. Untuk lebih memahami kisah dan kebenaran seputar sosok beliau, Anda dapat menyimak video ini hingga akhir. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang akrab disapa Abah Guru Sekumpul, adalah seorang wali Allah yang terkenal dengan karomah kewaliannya. Gelar Guru Sekumpul diambil dari lokasi tempat tinggal beliau di Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Benar, karomah kewalian Abah Guru Sekumpul tidak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga dikenal di seluruh Jazirah Arab. Pengaruh spiritual dan kebijaksanaannya telah merambah lintas batas, menjadikan beliau dihormati dan diakui dalam konteks keagamaan di berbagai wilayah. Ya, kisah menakjubkan Abah Guru Sekumpul mencapai wilayah Palestina, di mana masyarakat Muslim menjadi saksi kehadiran spiritualnya di Masjidil Aqsa. Meskipun beliau telah wafat pada tahun 2015, kisah ini menunjukkan dampak spiritual yang masih dirasakan dan diakui oleh banyak orang, terutama dalam periode konflik besar antara Israel dan Palestina antara bulan September dan November. Kisah semacam ini memperkuat keyakinan banyak orang terhadap keberlanjutan warisan rohaniah Abah Guru Sekumpul. Ribuan warga Palestina mencari perlindungan di berbagai tempat pengungsian, termasuk di Masjidil Aqsa, selama konflik. Setelah konflik mereda, terjadi pertemuan dan dialog antara Kiai Haji Saifuddin Zuhri Banjar, yang akrab disapa Guru Banjar Indah, dan Imam Muda Masjidil Aqsa. Penting dicatat bahwa Guru Banjar dahulu adalah salah satu murid dari Abah Guru Sekumpul. Pertemuan ini tercatat terjadi pada bulan. Pertemuan di Masjidil Aqsa memberikan pengalaman menarik saat Anda bertemu dengan imam muda yang dapat berbahasa Indonesia. Guru Banjar, penuh keingintahuan, bertanya mengapa imam muda tersebut bisa berbahasa Indonesia. Imam Muda Masjidil Aqsa menjawab, "Saya bisa berbahasa Indonesia karena pernah mengambil gelar S3 di Yogyakarta." Kisah ini menunjukkan kedekatan hubungan antara Indonesia, bahasa Indonesia, dan spiritualitas di Masjidil Aqsa. Kisah tragis terungkap ketika Imam Muda Masjidil Aqsa menjelaskan bahwa imam sebelumnya telah meninggal dunia akibat tembakan pasukan Yahudi Israel. Setelah bertemu dengan Guru Banjar, imam muda ini menanyakan apakah ada daerah yang bernama Syekh Zaini Abdul Ghani di wilayah Guru Banjar. Guru Banjar menjawab, "Beliau itu guru saya. Syekh Zaini Abdul Ghani wafat 10 tahun yang lalu pada tanggal 10 Agustus tahun 2005. Kisah ini memperlihatkan kedukaan atas kehilangan seorang guru dan hubungan spiritual yang kuat antara Guru Banjar dan Syekh Zaini Abdul Ghani. Imam Muda Masjidil Aqsa yang bingung dan penasaran dengan sosok yang mengaku bernama Syekh Zaini akhirnya menceritakan kisahnya kepada warga Palestina. Dalam ceritanya, Imam Muda membagikan pengalaman bertemu Guru Banjar, yang merupakan murid dari Syekh Zaini Abdul Ghani. Cerita ini menjadi sambungan menarik yang melibatkan berbagai tokoh spiritual dan warisan kebijaksanaan di tengah-tengah perjalanan spiritual di Masjidil Aqsa. Pada bulan September tahun 2015, Palestina mengalami serangan dari Israel, memaksa masyarakat untuk berlindung di bawah tanah di sekitar Masjidil Aqsa. Tindakan ini menjadi keharusan mengingat kondisi perang yang saling menembak antar kelompok, menciptakan situasi sulit dan penuh ketegangan bagi penduduk setempat. Cerita tersebut menggambarkan momen genting di Palestina pada bulan September tahun 2015, di mana masyarakat tidak memiliki akses ke makanan karena keterbatasan finansial. Dalam situasi sulit tersebut, seorang syekh yang berwajah teduh, bernama Syekh Zaini Abdul Ghani dari Kalimantan Selatan, Indonesia, tiba-tiba muncul. Dengan senyuman,
Syekh Zaini memberikan sumbangan uang yang signifikan kepada imam muda Masjidil Aqsa dan warga Palestina yang mengungsi, meskipun pada saat itu kantor imigrasi sedang ditutup. Keheranan muncul karena kejadian tersebut, mempertanyakan bagaimana seseorang asing dapat datang ke Palestina, terutama ketika kantor imigrasi sedang tutup. Namun, dalam keheranan tersebut, kebaikan dan kebijaksanaan Syekh Zaini Abdul Ghani tergambar saat ia memberikan bantuan finansial yang sangat besar, sekitar 250 juta rupiah, menunjukkan kepedulian dan solidaritas melintasi batas negara. 3 hari kemudian Syekh Zaini datang lagi ke tempat persembunyian di bawah tanah. Imam muda Masjidil Aqsa kembali bingung. Ia sangat penasaran, karena posisi tempatnya tertutup, dan tak bisa diakses oleh orang luar. "Wahai Syekh, dari manakah Anda bisa masuk ke sini?" tanya imam muda Masjidil Aqsa. Syekh Zaini, dengan penuh kebijaksanaan, menyatakan bahwa itu adalah kehendak Allah. Kemudian, Syekh Zaini memberikan sumbangan uang lebih lanjut, yaitu 500 juta, yang digunakan untuk memberi makan 4.000 kaum muslimin yang masih mengungsi di Masjidil Aqsa. Beberapa hari kemudian, beliau datang kembali memberikan uang sebesar 300 juta, sehingga total uang yang dikeluarkan mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Imam muda Masjidil Aqsa mengalami peristiwa yang dianggap janggal, menjadi semakin bingung. Pertanyaan apakah Syekh Zaini manusia, atau malaikat, atau wali Allah mencerminkan ketidakmampuan manusia untuk memahami secara penuh kebijaksanaan dan tindakan luar biasa yang terjadi, meninggalkan ruang untuk misteri dan keajaiban yang dilandasi oleh keimanan. Dalam penceritaan Guru Banjar kepada Imam muda Masjidil Aqsa, terungkap bahwa sosok Syekh Zaini sebenarnya adalah Kiai Haji Muhammad Zaini, yang akrab disapa Abah Guru Sekumpul. Kisah ini membuka tabir misteri dan menjelaskan bahwa kebaikan serta bantuan finansial yang luar biasa itu datang dari Abah Guru Sekumpul. Guru Banjar menjelaskan bahwa Abah Guru Sekumpul adalah seorang wali Allah yang masyhur dari Kalimantan Selatan. Selain itu, Guru Banjar mengungkapkan keyakinannya bahwa para nabi memiliki kemampuan untuk muncul di mana-mana, mengikuti ilmu mereka. Demikian pula, para wali Allah juga dapat muncul dalam berbagai bentuk dan dimanapun diperlukan, mencerminkan kedalaman ilmu dan kebijaksanaan spiritual mereka. Kesaksian Guru Banjar menjadi refleksi penting bagi kita semua tentang kasih sayang yang luar biasa dari para wali Allah. Meskipun mereka telah meninggal, karomah yang mereka miliki seringkali hadir dalam realitas sehari-hari, sebagaimana mereka mengikuti panutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain bantuan kepada masyarakat Palestina, karomah Abah Guru Sekumpul juga dirasakan oleh masyarakat pedalaman Papua, mirip dengan peristiwa di Palestina. Semua ini menjadi bukti keberlanjutan warisan spiritual dan pengaruh positif para wali Allah di berbagai belahan dunia. Ketakjuban warga pedalaman Papua terhadap acara Hail Abah Guru Sekumpul mencerminkan pengaruh mendalam dari warisan ilmu agama yang mereka terima. Meskipun mereka baru-baru ini mendapatkan asupan ilmu agama dari Abah Guru Sekumpul, hal tersebut menjadi momen yang membangkitkan kagum dan mengingatkan mereka akan kearifan spiritual yang telah diteruskan oleh beliau. Pada Hail Abah Guru Sekumpul yang ke-10 tahun 2015, rombongan dari pedalaman Papua datang ke Martapura tanpa mengetahui sepenuhnya apa yang akan terjadi. Mereka, yang baru pertama kali keluar pulau, merasa bingung dan penasaran dengan acara Hail. Ketika panitia acara menarik mereka ke dalam makam Guru Sekumpul, rombongan yang penasaran itu menemukan sosok yang mampu mengundang jutaan orang untuk hadir ke Martapura. Mereka pun bertanya kepada panitia, siapakah sosok yang diperingati dan seperti apa wujudnya. Kesimpulan dari cerita ini memberikan gambaran kekuatan spiritual dan daya tarik yang dimiliki Abah Guru Sekumpul, yang mampu memikat hati dan minat orang dari berbagai daerah, termasuk pedalaman Papua. Penjelasan dan foto Abah Guru Sekumpul yang diberikan oleh salah satu panitia sangat berkesan bagi rombongan dari pedalaman Papua. Setelah mengetahui kebenaran, mereka langsung terharu, menangis, dan bersama-sama mengucapkan syahadat. Foto Abah Guru Sekumpul mengingatkan mereka akan sosok guru yang mengajarkan akhlak dan kebaikan di pedalaman Papua, tempat kelahiran mereka. Setelah mendapatkan pemahaman yang lebih jelas,
Rombongan tersebut kembali ke makam Abah Guru Sekumpul dan meminta maaf atas ketidaktahuannya. Meskipun Abah Guru Sekumpul telah wafat pada tanggal 10 Agustus tahun 2005, menurut kisah mereka, beliau masih terus mengajarkan ketauhidan di pedalaman Papua. Lebih dari itu, Abah Guru Sekumpul memberikan dukungan penuh dengan memberi mereka ongkos pulang pergi beserta ongkos konsumsi dan fasilitas lainnya. Benar sekali, karomah para kekasih Allah menunjukkan dimensi batiniah yang melintas batas dan tidak dapat dinalar dengan pikiran manusia. Karomah ini merupakan manifestasi dari kehendak Allah yang memberikan keistimewaan kepada hamba-hambanya yang terkasih. Itulah keajaiban dan pemberian luar biasa dari Allah yang melebihi akal manusia, mengingatkan kita akan kebesarannya dan kasih sayangnya yang tak terhingga kepada hamba-hamba yang beriman. Demikianlah kisah karomah dari Sang Waliullah Abah Guru Sekumpul. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Mohon maaf jika ada salah kata, minta halal, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.